Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Dodongkal kelas 12 1E13 akan mempresentasikan proposal usaha kami. Perkenalkan, saya Ronaldo Michael Linawan sebagai ketua kelompok, NIM 12210685, Novelia Carolina sebagai bendahara, NIM 12210848, Muhammad Haikal Faril Ramli sebagai produksi dengan NIM 12211427, Muhammad Prayoga sebagai marketing dengan NIM 12210713, Muhammad Dafa Wardana sebagai marketing 12210191. Oke, langsung lanjut ke bab 1, bisnis background. Dodongkal merupakan jajanan tradisional yang ekstensinya mulai menurun. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ekstensi Dodongkal dengan membuat inovasi pada kue tersebut dengan menambahkan tepung talas sebagai bahan baku serta menambahkan varian rasa. Produk yang dihasilkan kelas Dodongkal talas dengan rasa original dan coklat. Selama produksi uji coba produk ini dapat diterima oleh masyarakat dengan baik hati terkait rasa dan harganya. Produk ini dipromosikan melalui media sosial, pamflet, dan poster. Produk ini dipasarkan di sekitar wilayah kampus, di sekitar wilayah Pancasan melalui kios. Pengembangan usaha dilakukan untuk keberlanjutan usaha yang memiliki prospek positif. Pemasaran akan ditingkatkan melalui instansi yang terkait dengan kebudayaan Jawa Barat. 2. Isi dan misi statement. A. Visi. Menjadikan usaha makanan ringan ini dikenal oleh masyarakat dan disukai oleh semua kalangan serta memotivasi banyak orang untuk bisa menjadi seorang pengusaha, terutama kaum remaja dan anak-anak muda. B. Misi. 1. Menghasilkan produk makanan yang memiliki cita rasa unik. 2. Melakukan inovasi baru pada produk yang telah ada dan membuatnya lebih menarik di mata masyarakat. Senantiasa berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dan mitra usaha. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu product description. Dodongkal adalah sejenis makanan tradisional atau kue tradisional yang termasuk ke dalam kelompok jajanan pasar. Dodongkal terbuat dari beras yang ditumbuk halus hingga menghasilkan tepung. Kemudian tepung beras yang telah halus diisikan gula aren dan dikukus. Dodongkal biasanya disajikan di atas daun pisang dan ditabur parutan kelapa di atasnya. Makanan ini termasuk ke dalam makanan jajanan pasar Indonesia. Makanan ini biasa ditemui di beberapa daerah Jawa Barat seperti Sukabumi, Bogor, dan Cianjur. Lalu pada bagian 4, yaitu organisasi. Yang pertama, Muhammad Haikal Faril Ramli sebagai pemilik usaha untuk bertugas mengembangkan usaha dan menemukan peluang. Sebagai pemimpin di dalam sebuah usaha, diharuskan untuk memberi pedoman kerja kepada seluruh bawahan dan bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan usaha. Yang kedua, Novelia Carolina sebagai bendahara bertanggung jawab untuk perencanaan bisnis dan menjadi penasihat keuangan dan mengontrol keuangan bisnis. Yang ketiga, ada Ronaldo Michael sebagai produksi yang bertanggung jawab untuk memproduksi suatu produk yang berkualitas sehingga lebih efektif dan efisien bagi perusahaan dalam memenuhi target. Yang keempat, ada Dafa Wardana dan Muhammad Prayoga sebagai pemasaran bertugas untuk memasarkan dan mempertahankan kegiatan usaha tersebut demi mendapatkan suatu laba atau keuntungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga dari kelas 12 1E13. NIM saya 12210713 dari kelompok Dodongkal. Bab 2, layout business model kanvas. Nama bisnis Dodongkal. Key partner kami adalah traditional market. Ada juga seperti Gojek, Grab, Maxim, dan jasa pengiriman barang dalam kota secara online maupun offline. Key aktivis membuat Dodongkal, pengemasan, promosi atau ads pada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp.
dan kami pun bergabung di sebuah event kecil maupun besar. Unique Value Proposition, makanan khas Jawa Barat seperti Sukabumi, Cianjur, dan Bogor. Harganya terjangkau dan tidak mengandung pengawet sama sekali. Customer relationship, penjualan toko, oleh-oleh tradisional, penjualan online seperti GrabFood, GoFood, Maxim Kurir, dan akun resmi toko. Customer segment seperti lansia tapi tanpa riwayat penyakit diabetes, pelajar, remaja, dan anak-anak. Key research, bahan baku, channels media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Cost struktur seperti biaya listrik, biaya promosi, biaya alat dan bahan baku, dan biaya SDM atau sumber daya manusia. Revenue stream, penjualan toko, biaya tambahan untuk pengiriman. Keterangan, key partner dari toko Sumber Makmur di Jalan Pancasan, RT 04, RW 07, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Kode pos kami 16119. Key activities, membeli bahan baku seperti tepung, beras, dan bahan pendukung lainnya, lalu membuat dan mempertahankan kualitas dodongkal, melakukan pengemasan dan pemasaran, serta memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen untuk mempertahankan konsumen. Unique Value Proposition, produk kami merupakan makanan khas Sunda, dikemas dengan banyak varian rasa, dari original, keju, nangka, pisang, dan pisang keju. Dodongkal dikemas tanpa bahan pengawet dan harganya sangat terjangkau. Customer relationship, menjual produk tersebut di toko offline maupun online, dan kami memberikan promo menarik selama event tahunan. Customer segment, kami menjual produk ini kepada seluruh kalangan umum. Key research, alat dan bahan baku yang digunakan yaitu kompor, dandang seng, asepan, baskom, centong, gas, tepung beras, gula merah, pandan, keju, nangka, kelapa parut, pisang, garam, vanili, dan air mineral. Channels, kami mempromosikan produk pada media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Cost struktur, di antaranya biaya listrik, promosi, alat dan bahan baku, dan biaya SDM atau sumber daya manusia. Revenue stream, penjualan dari reseller atau dropshipper. Penjualan di toko, terdapat biaya tambahan untuk pengiriman produk. Selesai. Sekian dari saya. Bab 3. Financial Plan. A. Business Preparation Budget. Yang pertama, alat sekitar 688.000. Yang kedua, bahan sekitar 548.000. Yang ketiga, biaya operasional sekitar 2.200.000. Dan totalnya sekitar 3.436.000. B. Business Executive Budget. Alat yang pertama yang dibutuhin adalah kompor 1 pack sekitar 200.000. Yang kedua, dangdang seeng butuh 2 pack sama harganya sekitar 100 ribuan. Yang ketiga, asepan butuh 2 biji sekitar 25 ribuan. Yang keempat, baskom butuh 1 sekitar 10.000 harganya. Yang kelima, centong butuh 1 sekitar 10.000.
Yang keenam gas, kita butuh 2 biji sekitar 22.000. Yang selanjutnya toples butuh 5 buah sekitar 10 ribuan. Terus piring butuh 12 biji sekitar 5 ribuan. Sendok butuh 12 biji sekitar 2 ribuan. Terus pisau butuh 2 sekitar 15 ribuan satunya harganya. Terus alat parut butuh 2 sekitar 20 ribuan. Terus kain lap butuh 2 sekitar 5 ribuan. Totalnya yang tadi sekitar 688.000 rupiah. Yang kedua, bahan. Yang pertama itu tepung beras butuh 5 kilo. Harganya per kilonya 10.000 jadi 50.000. Yang kedua, gula aren butuh 10 kilo. Harganya per kilonya 25.000 jadi butuh 250.000. Terus kelapa parut butuh 3 buah, harganya sekitar 10 ribuan satunya, jadi totalnya 30.000. Terus vanili butuh 2, harganya 5 ribuan jadi 10.000. Terus garam butuh 3 saset lah, harganya 5 ribuan jadi butuh sekitar 15.000. Terus keju butuh 5 packs, harganya 20 ribuan, totalnya jadi 100 ribuan. Terus pisang butuh 1 sisir, harganya 10 ribuan jadi 10.000. Terus nangka butuh 1 buah, harganya sekitar 20 ribuan. Terus daun pandan 1 ikat, harganya 13.000 jadi totalnya sekitar 548.000 rupiah. Yang ketiga, biaya operasional. Yang pertama, biaya iklan sama dengan 150.000. Yang kedua, biaya listrik sama dengan 100.000. Yang ketiga, biaya sewa ruko sama dengan 200.000. Yang keempat, gaji karyawan sama dengan 1.500.000. Dan biaya lain-lain sekitar 250.000 jadi totalnya sekitar 2.200.000. Yang C, break even point. Yang pertama, harga dodongkal, BHP alat dan bahan. Tepung beras sekitar 200 gram jadi 2.000. Gula aren butuh sekitar 50 gram jadi 2 ribuan. Terus keju sekitar 55 gram jadi 3.500. Terus kelapa parut 20 gram jadi 2 ribuan. Air mineral 1 literan jadi 2 ribuan. Terus vanili setengah sendok teh jadi 1.000-an. Garam secukupnya jadi 500. Dan total modalnya adalah 13.000. Labanya yaitu 38,46%, sama dengan 5.000 rupiah. Harga jual dodongkal kejunya yaitu 18.000 rupiah. Yang kedua, rencana penjualan. Target penjualan 300 dodongkal per bulan. Total penjualan 300 kali 18.000 sama dengan 5.400.000 per bulan. BEP-nya sama dengan 3.436.000 dibagi 18.000, yaitu 190,8 atau 191. Penjualan per harinya jadi 6,36 per hari atau 7 dodongkal per hari. Total revenue dodongkal sama dengan 300 box kali 18.000 sama dengan 5.400.000 rupiah. Terus laba kotornya 5.400.000 dikurang 1.500.000 sama dengan 3.900.000. Terus laba bersihnya 3.900.000 dikurang 350.000 sama dengan 3.550.000. Bab 4, closer. Usaha dodongkal ini termasuk usaha yang mulai jarang kita temui di masyarakat. Dengan itu, kita ingin melestarikan kembali budaya tradisional Betawi agar bisa dikenal dengan kalangan muda-mudi. Dan usaha ini termasuk peluang usaha yang bisa dikatakan cukup mudah mengolahnya. Hanya dengan beras yang dihaluskan menjadi tepung, lalu tepung beras yang telah dihalus diisi dengan gula aren dan dikukus. Dan biasanya disajikan di atas daun pisang dan ditaburi parutan kelapa di atasnya. Dan kami berharap usaha dodongkal ini bisa bersaing dengan makanan tradisional lainnya. Selain tanpa bahan pengawet, makanan khas ini pun terbilang murah meriah dan konsumen pun bisa menemui dodongkal ini di media sosial kami dan tentunya di outlet kami yang berada di Bogor, tepatnya di Pancasan. Terima kasih.